Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini berkaitan dengan 10 pembatal Islam. Anak-anak saleh dan salihah, kita tahu ya kalau kita berwudu, kemudian sesudah berwudu, kita kentut, berarti wudu kita batal. Nah, ada beberapa hal yang bisa membatalkan wudu kita. Begitu juga dengan Islam kita. Islam kita bisa batal loh. Bagaimana ya itu Islamnya bisa batal? Islam seseorang bisa batal jika ia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Apa itu pembatal keislaman? Pembatal Islam adalah segala perbuatan yang apabila dilakukan seorang muslim, maka Islamnya akan batal. Dan secara otomatis orang itu menjadi kafir dan keluar dari agama Islam, tidak lagi disebut sebagai muslim, tapi disebut kafir. Gitu ya. Dan ada 10 pembatal keislaman. Akan kita bacakan terlebih dahulu 10 pembatal keislaman itu ya, secara ringkas. Baru kemudian kita jelaskan satu persatu. Baik, apa saja 10 pembatal keislaman itu? Yang pertama adalah melakukan perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya, apapun itu. Yang kedua, pembatal Islam yang kedua adalah bertawakal, berdoa, meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membenarkan kemusyrikan dan kekafiran, atau dengan kata lain, tidak mengkafirkan orang-orang yang sudah jelas kafir. Yang keempat, meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna dari ajaran Nabi Muhammad SAW atau dari sunnah beliau. Yang kelima, tidak ridho atau tidak senang pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW meskipun ia mengamalkannya. Yang keenam, mengolok-olok ajaran Islam. Yang ketujuh, melakukan perbuatan sihir, ya, seperti pelet, guna-guna, gendam, dan lain sebagainya. Pokoknya yang termasuk ke dalam sihir. Yang kedelapan, menolong orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Yang kesembilan apa? Meyakini ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi. Yang ke-10 dan yang terakhir ini ya, tidak mau mempelajari agama Islam. Nah, itulah 10 pembatal keislaman. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah melakukan syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu misalnya ya, menciptakan, memberikan rizki, menurunkan hujan, dan memberhentikan hujan. Itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perbuatan yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang yang mengatakan bahwa ada pawang hujan yang pintar sekali, dia bisa mendatangkan hujan ataupun menghentikan hujan. Nah, seperti ini berarti dia sudah berkeyakinan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada orang yang berdoa tapi berdoanya tidak kepada Allah. Padahal doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu adalah hak yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu kalau dia berdoa kepada selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Jadi siapa saja yang melakukan ibadah lalu ditujukan kepada selain Allah, berarti ia telah melakukan kesyirikan, gitu ya. Di sini disebutkan beberapa contoh dari perbuatan syirik. Sini yang pertama,
Contoh daripada syirik itu adalah menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah Ta'ala. Seperti misalnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di waktu yang bersamaan dia juga menyembah Nabi Isa alaihissalam seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, atau juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi juga menyembah para malaikat. Contoh yang kedua, menyembelih kurban untuk dipersembahkan kepada jin atau kepada penghuni kubur. Contoh yang ketiga, bernazar tapi bukan kepada Allah, bernazar kepada selain Allah. Ini semua adalah contoh-contoh dari perbuatan syirik. Yang lebih menakutkan lagi dari perbuatan syirik ini adalah orang yang meninggal dunia lalu membawa dosa syirik ini, ya, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain daripada dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Sekarang masuk kepada pembatal Islam yang kedua. Apa itu? Pembatal Islam kedua adalah tawakal, doa, dan meminta syafaat tapi kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertawakal, berdoa, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagus. Itu tauhid namanya. Tapi kalau tawakal, doa, dan permohonan syafaat kita itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang salah. Inilah yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Tawakal itu sendiri artinya adalah berserah diri. Kalau seseorang itu berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagus. Tapi kalau tawakalnya kepada selain Allah, berserah dirinya itu misalnya kepada jimat yang dia bawa, nah ini berarti ia membatalkan Islamnya sendiri, gitu ya. Doa misalnya, kalau doa itu dia ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagus. Tapi kalau doanya kepada orang yang sudah di kuburan atau kepada arwah atau kepada jin, itu berarti membatalkan keislamannya. Meminta syafaat, yang memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau kita meminta syafaat Rasulullah, jangan meminta syafaat itu kepada Rasulullah. Kita harus memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena yang mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat adalah Allah. Maka kita meminta syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Rasulullah atau kepada makhluk-makhluk yang lain. Di sini disebutkan ya, ada 4 contoh dari pembatal Islam yang nomor 2 ini. Contoh pertama adalah meminta kepada penghuni kubur. Contoh yang kedua adalah beristighatsah. Istighatsah itu artinya meminta pertolongan saat sempit, saat dalam keadaan genting, saat darurat. Ya. Beristighatsahnya kepada siapa? Kepada selain Allah. Itu tidak boleh. Ya, bisa membatalkan keislaman. Contoh yang ketiga adalah meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu contoh yang keempat adalah menjadikan sebagian makhluk seperti misalnya para wali atau orang-orang soleh atau manusia-manusia tertentu dijadikan sebagai perantara antara Allah dengan hambanya. Nah, ini tidak boleh ya, karena kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu perantara. Kalau ada perantara berarti sama seperti orang-orang musyrik Makkah di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka juga punya perantara-perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu perantara-perantaranya? Patung-patung berhala, gitu ya. Maka ibadah kita harus ditujukan langsung kepada Allah, tidak perlu menggunakan perantara. Sekarang pembatal Islam yang ketiga. Apa itu? Membenarkan kemusyrikan dan kekafiran, atau tidak mengkafirkan orang-orang yang sudah jelas kafir atau musyrik, gitu. Mengapa hal ini menjadi salah satu pembatal keislaman? Karena yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir dan musyrik adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen atau Yahudi itu tidak kafir, berarti ucapan dia bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hal itu menyebabkan Islamnya batal. Ya. Maka orang-orang kafir itu harus betul-betul kita yakini bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir. Kita tidak boleh membenarkan mereka. Tidak boleh kita mengatakan bahwa mereka berada dalam kebenaran, ya. Dan agama Islam itulah yang paling benar, sedangkan agama-agama yang lain itu salah semuanya. Itulah akidah Islam. Maka sekali lagi, jika ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu tidak kafir, berarti dia seolah-olah mendustakan kandungan Al-Quran dan mendustakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Islamnya batal. Lalu pembatal Islam yang keempat, meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi Muhammad SAW atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Contohnya seseorang yang mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh manusia berupa aturan-aturan dan undang-undang adalah lebih baik atau lebih utama daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini keyakinan seperti ini bisa membatalkan keislamannya. Lalu pembatal Islam yang kelima adalah tidak ridho atau tidak senang pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun ia mengamalkannya atau mengerjakannya. Contohnya adalah seseorang yang membenci kewajiban sholat, walaupun dia sendiri sholat. Jadi dia mengerjakan sholat tapi dengan berat hati. Di dalam hatinya dia menggerutu, mengapa Islam mewajibkan sholat? Ini kan merepotkan sekali. Saya sedang santai-santai atau sedang ngantuk, kemudian ada azan subuh berkumandang, akhirnya saya harus sholat. Ini kan berat bagi saya. Misalnya ada orang yang mengatakan seperti itu. Maka Islamnya batal karena ia tidak suka terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun ia melakukannya. Contoh yang kedua adalah orang yang membenci diharamkannya khamar. Apa itu khamar? Khamar itu adalah minuman keras yang memabukkan, seperti alkohol, ya, whisky, dan lain sebagainya. Jadi kalau dia tidak setuju terhadap syariat Islam yang mengharamkan khamar, walaupun dia sendiri tidak minum khamar, maka keislamannya batal karena ia membenci sebagian dari ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang saleh dan salehah, kita cukupkan sampai situ terlebih dahulu. Nanti insya Allah 5 pembatal keislaman selanjutnya akan dipelajari di video selanjutnya. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana
jika ada orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Nah, ucapannya ini adalah salah, bahkan salah fatal dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya, karena Islam mengatakan bahwa agama Islam itulah satu-satunya agama yang benar dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Maka yang mengatakan semua agama itu sama berarti ia telah melakukan pembatal Islam yang ketiga. Apa itu pembatal Islam yang ketiga? Yang tadi sudah kita pelajari. Tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau membenarkan, ya, menganggap benar orang-orang kafir. Sehingga kalau sudah mengerjakan pembatal Islam yang ketiga, maka Islamnya pun batal. Lalu bagaimana jika ada orang yang melakukan satu saja dari 10 pembatal keislaman? Yang tadi sudah kita pelajari 5-nya ya. Nanti 5 lagi kita akan pelajari. Jika ada yang melakukan salah satu saja, maka ia sudah tidak lagi menjadi seorang muslim. Ia sudah menjadi orang kafir dan keluar dari agama Islam. Jika ia menyesal dan ingin kembali lagi ke dalam ajaran agama Islam, apa yang harus ia lakukan? Ia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat. Dengan demikian, ia akan kembali menjadi muslim seperti sedia kala. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai dan silahkan dikerjakan ya latihan soalnya pada halaman 66. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.